Presiden Joko Widodo membantah isu 15 menteri siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Jokowi bilang bisa jadi munculnya desas-desus itu terkait momen tahun politik. Presiden Jokowi mempertanyakan dari mana munculnya isu mundurnya para menteri dari kabinet. Jokowi bilang meski memasuki bulan dan tahun politik, semua hal akan terkait politik. Namun Jokowi memastikan ia dan jajaran menteri tetap bekerja seperti biasa. Kemudian PKH. Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas selalu nggak pernah ada jedanya setiap 2 jam gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga nggak ada masalah. Ya namanya bulan politik, tahun politik ya, semua hal pasti akan berkaitan dengan hal yang bersifat politik. Tapi ya biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa. Senada dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga membantah isu mundurnya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Ma'ruf menyebut dirinya tak mendengar rumor apapun di internal kabinet. Wakil Presiden pun mengklaim semua menteri bekerja dengan baik. Yang saya rasakan tidak ada isu adanya pemunduran menteri ya. Memang saya baca di medsos, saya dengar juga di televisi, di media seperti itu. Tapi di dalam tidak ada apa-apa. Ya seperti bekerja saja dengan baik. Apakah ada pengaruhnya karena banyak aktif menteri ada yang jadi calon presiden, calon wakil presiden, dari tim sukses dan sebagainya. Saya belum mendapatkan laporan yang lebih pengaruhnya apa. Ya, kalau aturannya kan memang boleh, ya, dan dengan satu catatan supaya kinerjanya tidak berkurang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons soal isu ia akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani tak banyak bicara dan menegaskan saat ini ia fokus kerja dan kerja. Ada kejelasan bagi publik, Bu. Saya bekerja aja. Yang disampaikan Pak Faisal. Tapi wacana yang berkembang, Bu. Betul nggak Bu diajak, Bu, untuk mundur, Bu? Ada perselisihan sama Pak Prabowo, Bu. Tanggal mundurnya, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul, Bu? Sedikit aja, Bu Hadi. Bu Hadi, apakah benar Ibu diajak, Mas, ya? Mohon izin ya. Isu sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo bakal mengundurkan diri disampaikan ekonom senior Faisal Basri. Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono kemungkinan mundur dari kabinet menyusul ungkapan kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada pemilihan presiden. Makin mencuat ketidakpuasan dan puncaknya tatkala Pak Jokowi mengusung anaknya jadi wapres. Nah, ini udah melampaui batas, sehingga muncullah niat untuk nggak bisa lagi saya lanjut gitu. Nah mereka sudah mempertimbangkan untuk mundur, tapi sampai sekarang belum ada. Mungkin nunggu momentum, mungkin mereka akan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, kita tidak tahu. Saya tidak pernah bicara sama menteri-menterinya. Ya Bu Sri Mulyani, Pak Basuki barangkali ya, karena yang paling banyak diintervensi lah. Para menteri di Kabinet Jokowi pun angkat bicara dan ramai-ramai membantah rumor itu. Juga Pak, soal Bu Sri Mulyani yang isunya mundur, Pak. Katanya mau mundur, Pak. Bener nggak, Pak? Tidak, itu udah. Jadi udah terkonfirmasi nih Pak ya bahwa Bu Ani kan teman saya. Ya. Tadi di dalam sempat dibahas nggak, Pak? Soal Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Pak, berarti isu-isunya bohong ya, Pak ya? Hoak. Bahwa isu mundurnya menteri
bahkan jumlahnya sampai 15, terus sekarang turun jadi 5, itu adalah isu yang sama sekali tidak benar. Karena pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju tetap solid, dan saat ini seluruh menteri tetap fokus kerja. Saya belum pernah mendengar itu. Saya sebagai menteri, sebagai pembantu presiden loyal dan tegak lurus terhadap komitmen kami, karena semua menteri itu disumpah. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menekankan jajaran menteri bekerja seperti biasa dan tak ada desas-desus itu di internal kabinet. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dikabarkan siap mundur dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ekonom senior Faisal Basri menyebut hanya menunggu momentum yang tepat saja. Sejumlah menteri untuk mengundurkan diri. Meski hal itu sudah dibantah oleh Presiden Jokowi dan mengaitkan isu tersebut karena ini adalah tahun politik. Kita akan perbincangkan lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung. Hari ini sudah bersama saya, Ekonom senior Faisal Basri. Selamat sore, Pak Faisal. Selamat sore. Dan di ruangan Zoom juga sudah hadir Ketua Umum Relawan Projo, Pak Budi Aristiadi. Pak Budi, selamat sore. Bang Faisal, Audrey. Sore. Saya mau ke Pak Faisal dulu. Pak Faisal, sebenarnya info, isu Bu Sri Mulyani dan sejumlah menteri mundur itu dari mana dapatnya, Pak? Bukan rumor ini ya, bukan rumor. Ada analisis ya. Jadi begini, dalam politik itu, walaupun di Indonesia presidensial kan ada koalisi. Koalisi pendukung pemerintah, koalisi di luar pemerintahan. Nah, teori politiknya tuh bilang kalau koalisinya sudah bubar atau berubah, maka otomatis yang berubah ini tidak mendukung lagi Pak Jokowi kan, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dalam artian politiknya, karena dia memilih capres yang berbeda dengan Pak Jokowi kan. Tapi kan koalisinya masih ada, Indonesia Maju. Iya, tapi kan memilih capres itu kan luar biasa kan. Udah berbeda perahu kan. Udah berbeda perahu. Nah, teorinya atau logikanya menteri-menteri yang misalnya dari PDIP, Nasdem, P3, untuk tadi Pak Sandiaga kan. Kemudian ada lagi PKB ya, PKB dari Amin Ma'ruf, itu berpotensi besar untuk keluar dari pemerintahan. Potensi itu, dugaan analisis itu dapatnya langsung dari menterinya. Dari ilmu lah. Jadi bukan dari menterinya ngomong langsung? Saya tidak ada pernah bertemu dengan menteri. Nah, namun tidak satupun ada isu menteri-menteri yang dari partai itu akan mundur. Ada sih, tapi rumor, saya tidak mau bicara rumor kan. Ada satu menteri, Pak Kewu kan dia, partainya sudah bertolak belakang dengan presidennya, masa dia masih ada di pemerintahan? Kan Pak Kewu kan, janggal begitu kan. Tapi Pak Faisal sadar dengan analisanya Pak Faisal ini menimbulkan akhirnya kontroversi di mana-mana sampai ditanggapi presiden, wakil presiden. Kalau kita tidak boleh menganalisis ini kan wajar kan. Kita bertanya-tanya kok masih termasuk Pak Mahfud yang kok udah cawapres nggak mundur juga gitu kan. Kan ada dimensi-dimensi lain yang kita ingin ungkap. Nah, karena saya pesimis dengan partai-partai ini yang akan mundur, menteri-menteri dari partai yang akan mundur, ini bukan rumor lagi betapa cukup banyak menteri-menteri teknokrat sudah merasa terganggu dengan tindakan-tindakan, langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi. Itu bukan rumor lagi. Boleh disebutkan, tapi tahan dulu Pak Faisal. Saya mau nanya ke Pak Budi. Jadi rumor atau analisa dari seorang ekonom senior Pak Faisal Basri sudah dibantah dan memang betul tidak akan ada yang mundur sampai nanti pergantian presiden terpilih. Pak Budi. Sampai hari ini dan sampai saat ini tidak ada satupun menteri yang berniat
atau berencana untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Saya sudah tanya itu ketika ada berita 15 menteri itu, saya tanya satu-satu itu. Menterinya benar mau mundur? Bu Sri Mulyani termasuk? Termasuk saya tanya sama Bu Sri Mulyani, Bu benar nggak Bu mau mundur? Aduh ini saya masih kerja. Bahkan ini kan begini loh, isu 15 menteri mundur ini itu kan analisanya Bang Faisal. Tadi seperti sudah dikatakan Bang Faisal, analisa politik. Oke. Jadi itu didiseminasi sedemikian rupa berupaya untuk publik juga sepakat ada fakta tentang 15 menteri berencana mundur gitu loh. Nah ketika saya cek satu persatu seluruh menteri tersebut, semuanya bilang nggak ada. Kepikir pun enggak, ini fokus kerja semua kok. Kabinet Indonesia Maju masih sangat solid dan terus bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Semuanya menjalankan tugasnya. Bahkan Pak Presiden tadi pagi juga sudah tegaskan, ini semua masih terus berjalan melaksanakan tugas masing-masing. Di dalam kabinet ini biasa-biasa aja, kerja aja gitu. Biasa aja, justru saya kadang-kadang bingung, ini kok rumor kabinet bisa seolah-olah mereka lebih paham dari teman-teman menteri yang ada di dalam kabinet itu sendiri. Dan menurut hemat kami, kita juga boleh beranalisa bahwa ini kan tahun politik, semua isu boleh dimunculkan. Cuman ketika isu itu tidak tepat atau bahkan jauh dari fakta, ya akhirnya akan meredup sendiri. Saya yakin isu 15 menteri mundur ini kan bagian dari satu rangkaian isu yang sedang dirancang, dibangun. Yang pertama pemaksulan, yang menurut hemat kami ini isu pemaksulan, isu orang kurang ngopi, ngantuk, tidak bisa membedakan mana matahari dan mana bulan. Yang kedua ini isu 15 menteri yang akan mundur. Nanti saya udah tahu yang berikutnya ada isu pemilu curang. Ini udah rangkaian, dalam skema kami itu udah kelihatan semua. Oh ini begini, isunya begini, ini begini, begitu. Bukan apa-apa, karena di bagian sana. Pak Budi terputus, kita coba lagi sambungan saluran komunikasinya ke Pak Budi. Pak Faisal sampai menyebut, mention nama Bu Sri Mulyani, Pak Basuki Hadi Mulyono, PUPR. Kenapa dua yang dimention secara terang-terangan? Karena yang menurut banyak sumber saya, ya, karena yang tergolong paling siap mundur dua orang ini. Kenapa? Karena dipandang yang telah dilakukan oleh Jokowi telah melampaui batas-batas keyakinan, norma, dan nilai mereka. Nilai norma yang mana diduganya? Kita tahu semua Jokowi ini sudah melakukan kerusakan yang luar biasa. Intervensi, pilih anaknya. Jadi mereka merasa sudah tidak nyaman bekerja kok begini ya buat orang yang mau menurunkan politik dinasti segala macam gitu. Tadi kan Mas Budi Ari itu bicara bukan sebagai menteri ya. Dia kan tim suksesnya Prabowo. Ketua Umum Projo. Ya tim sukses Prabowo juga kan. Nah jadi ya kita lihatlah setiap hari, bentar lagi Pak Jokowi akan turun. Gimana? Akan turun ikut kampanye secara selubung tentu saja. Dan saya juga bicara dengan beberapa menteri ya, bahwa mengerikan gitu. Jadi kita harus menghentikan Jokowi berbuat curang. Oke, tapi kan Pak Jokowi ini juga sudah bilang bahwa isu tersebut tidak benar. Balik lagi ke soal isu yang reshuffle, isu mundurnya. Ya bukan isu, kan tadi saya udah sampaikan analisa. Kan logika politiknya, politisi punya prinsip. Kalau saya sudah berbeda dengan bos saya tidak pantas lagi untuk berada membantu bos saya. Saya meyakini bos saya udah terlalu jauh kan. Bisa dihitung tadi 15 itu dari mana gitu. 5 dari PDIP, 2 dan sebagainya, total 9. Maksudnya termasuk Nasdem. Tambah Bu Sri Mulyani, tambah Pak Basuki, tambah Pak Mahfud MD kan. Teten Mas Duki insya Allah bisa kita bujuk untuk mundur juga gitu kan. Bisa potensi saya katakan, bukan isu mundur. Bu Sri Mulyani tidak mengatakan apa-apa loh. Saya masih bekerja, dia belum mundur, dia harus bekerja.
Oke, saya kembali lagi ke Pak Budi deh. Pak Budi itu tadi dibilang katanya tadi analisanya sudah disebutkan nama, kemudian partai-partainya juga, bahkan Pak Teten katanya dibilang tadi apa? Oh enggak, tugas saya memujuk Pak Teten nanti belum saya lakukan. Itu Pak Budi. Terima kasih Mbak Audrey. Ini tadi seperti dikatakan Bang Faisal, ini kan analisa, harapan, keinginan, dan keadaan politik. Itu sah-sah aja secara masyarakat demokrasi, orang punya kehendak, punya keinginan, nggak ada masalah. Persoalannya bahwa banyak variabel-variabel yang harus kita hitung bersama, gitu loh. Karena bukan apa-apa, saya juga punya banyak teman-teman di sana yang selalu menginformasikan apa yang akan dilakukan, termasuk narasi pemilu curang, begitu loh. Nanti. Jadi narasi ini dianggapnya politis sekali gitu maksudnya? Ini semua politis, dari pemakzulan, isu menteri, mundur, nanti pemilu curang, gitu loh. Semua ini adalah bagian dari grand design yang dilakukan secara sistematis, yang dilakukan oleh teman-teman di pihak sana. Tapi bagi kami, ya udahlah, namanya orang usaha, demokratis. Tapi katanya Pak Faisal tadi ini sebenarnya usaha juga untuk mencegah Pak Jokowi curang. Loh enggak, saya yakin ini kan gini loh, ini berbeda dengan 26 tahun yang lalu ketika 98. Sekarang era betul-betul terbuka, masyarakat terbuka tentang banyak hal. Sosial media ini, digitalisasi ini membuat semua warga punya akses untuk segera menyebarkan informasi apapun yang terjadi secepat mungkin. Kita nggak nunggu delay. Jadi langsung dalam hitungan detik, hitungan menit, semua informasi yang terjadi di daerah akan di dimanapun akan segera terekspos. Jadi ini masa di mana semua keterbukaan sudah muncul gitu loh. Mau curang, semua mengawasi, masyarakat mengawasi, media mengawasi, Bawaslu mengawasi, masyarakat mengawasi. Masalah juga ada informasi Pak Budi atau berita ya, ini dugaan hoax malah seorang warga yang kemudian ditangkap polisi, padahal kemudian laporannya juga masih ditelusuri oleh Bawaslu. Batubara. Itu yang di Batubara ya. Mesti dicek itu menyebarkan hoax atau bukan. Karena kalau menurut informasi yang kami dapat itu semua yang suara itu ternyata bukan. Itu kan hoax namanya. Tapi masalah udah ditangkap, Pak. Lah justru itu kalau lihat dari pasal berlapisnya kan kita bisa lihat. Saya yakin aparat penegak hukum pasti bertindak. Sekarang begini. Kita bikin rekayasa suara, itu fitnah nggak? Itu hoax nggak? Nanti buktinya bisa kita lihat. Itu suara yang dia maksudkan Dandim atau Forkominda Kabupaten Batubara Sumatera Utara itu benar nggak? Itu suara-suara mereka. Kalau suara-suara itu ternyata palsu dan bukan orangnya, itu kan sangat berbahaya sekali. Gitu loh. Orang-orang dipalsuin seolah-olah kita ngomong begini, itu kan berbahaya. Nanti biarkan nanti masyarakat atau proses hukum ini berjalan sebaik mungkin gitu loh. Kan saya sudah bilang bahwa jangan mengeluarkan hoax. Kalau kategorinya itu udah hoax dan karena itu yang difitnah institusi loh. Kejari, kepolisian, PJ. Kita balik lagi ke tema pada hari ini ya Pak Budi. Saya mau kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, tadi kata Pak Budi bilang ini merupakan unsur politis banget kok pernyataan analisanya. Kan ada fakta. Pak Jokowi anaknya maju jadi cawapres. Dia tidak mungkin, dia manusia bukan malaikat. Tidak bisa dia memisahkan dia sebagai presiden dan dia sebagai bapaknya Gibran. Ya. Dia akan nyata-nyata berusaha sedapat mungkin dengan kekuasaannya untuk memenangkan Gibran. Iya kan? Kelihatan statementnya presiden ngurus format debat. Ini apa-apaan ini? Ya, dan macam-macam lah di dalam sidang kabinet juga kelihatan ada, saya nggak bisa cerita ya, tapi karena sumber saya itu menginikan ada kelihatan kok Babinsa yang intervensi segala macam karena aparat yang harusnya netral sekarang dipengaruhi, iya kan? Ada perayaan apa yang diundang cuma calon nomor 1
kepala jadi desa. Jadi ini kegelisahan ya? Macam ya udah nyata, datanya udah ada. Dan mereka punya kuasa, mereka punya polisi, mereka punya tentara. Oleh karena itu kita awasi kan, ada kawal pemilu dan macam-macam. Pemakzulan datanya juga ada. Ya, kelakuan-kelakuan Pak Jokowi yang tidak melampaui batas dan berpotensi melanggar undang-undang dasar cukup banyak. Nah, saya menambahkan ada namanya gerakan moral. Orang-orang ini punya etika dan moral yang tinggi ini. Tidak semua ya, punya etika dan moral yang tinggi. Bu Sri Mulyani dulu pernah pidato itu sebelum ke Washington DC. Waktu dia pamitan dengan Pak SBY kan. Betapa pentingnya pejabat ini punya etika dan moral. Nah, saya menganalisis, saya mengetahui Ibu Sri Mulyani standarnya tinggi. Oh, ini udah melampaui batas, saya nggak bisa lagi dong. Nah, ikhwal. Tapi meskipun juga kemarin sudah ditanya sama teman-teman wartawan ya ke Bu Sri Mulyani tidak menjawab tidak atau ya, iya, tapi hanya kerja-kerja. Saya tidak akan mundur, kan nggak bilang begitu Bu Sri Mulyani. Pak Budi. Begini loh, semua kalimat kan tadi sudah dikatakan sebelumnya, Presiden, Wapres, Menteri-Menteri, termasuk Menteri yang bersangkutan, semua sudah ditanya oleh media. Dan mereka menjawab bahwa jawabannya apapun, dia mau diinterpretasi, mau dipolitisasi, yaitu haknya lah, ini zaman demokrasi kan, mau diinterpretasi A, interpretasi B, silakan aja. Tetapi sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, saya tidak melihat tanda-tanda itu. Karena terus rapat, terus kompak, terus semua berbagai program masyarakat. Masalahnya menteri-menteri kan juga ada tim sukses, kemudian juga kemudian hadir juga di beberapa acara gitu loh Pak Butuh. Mungkin itu juga yang keresahan yang dialami rakyat juga. Begini Mbak Audrey, kita tahu pemerintahan kita khususnya Kabinet Indonesia Maju ini kan berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang berlatar belakang teknokrat, tidak berpartai, tapi juga ada yang dari unsur-unsur partai koalisi pendukung pemerintah. Nah, yang dari unsur partai ini kan juga harus memenangkan partainya, berjuang untuk kemenangan partainya di pemilu legislatif 2024. Nah, ini kan bagian dari dari tugas mereka, karena mereka menjadi menteri karena di-endorse partai politik, gitu loh. Nah, seperti sekarang, Pak Mahfud, Wapres, Cawapres, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto sebagai Capres. Paling tidak kan ada dua tokoh di Kabinet Indonesia Maju ini yang berlaga dalam Pilpres 2024. Dan menurut hemat kami, inilah yang harusnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi. Bahwa pemilu itu cuma 1 hari saja bedanya, 14 Februari. Karena setelah itu aku yakin semua bersatu kembali. Semua elit partai politik, kan semangat kita gotong royong. Tadi Pak Presiden tadi pagi udah bilang bahwa nanti ini kan pemilu ini jangan membuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa tercerai-berai. Ini pemilu kan cuma beda saat, habis itu kita bersatu lagi, bergotong royong lagi untuk membawa dan menggerakkan Indonesia maju, begitu loh. Bahwa terjadi dinamika, perbedaan. Saya orang yang sangat tertarik dengan berbagai gagasan, berbagai perbedaan pendapat. Tapi buat hemat kami ini saat politik, jadi ya kita menikmati perbedaan pendapat ini sebagai perbedaan pilihan politik aja, nggak masalah juga. Gitu. Baik. Oke, itu dianggapnya sebagai usaha tadi untuk politik begitu, Pak Faisal? Ya kan masyarakat sudah tahu kerusakan 5 tahun terakhir yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini unprecedented sekali, dan pemilu tidak akan jujur dan adil sepanjang Pak Jokowi masih ada di situ. Jadi wajar ada isu pemakzulan, ya. Karena nyata-nyata kok ini prosesnya panjang sekali, media udah membuka bagaimana terjadi rekayasa di MK dan sebagainya, kan nyata itu. Kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh presiden karena punya ambisi, 3 periodenya gagal, ini kan fakta semua. Nah pada akhirnya ya udahlah, anaknya lah yang terakhir ini yang bisa mengamankan agar IKN jalan. Pak Jokowi kan mengatakannya sendiri. Ini sebenarnya keresahan ini dialami oleh Pak Faisal atau ada pihak-pihak tertentu yang mengalami juga, yang akhirnya membuat Pak Faisal berani untuk tadi ngomong tentang analisa-analisa? Ya udah banyak kan, ada namanya apa 100 itu
komite 100 atau apa itu ya, petisi 100. Ada banyak dulu, ada petisi 50, ada petisi 100. Kemudian ada relawan, ya relawan itu ada relawan 00, relawan 00 tuh nggak memihak, dia ingin memastikan pemilunya jujur dan adil, dan dia lihat setiap hari ada pelanggaran, ya nyata kita lihat ya kan, proses intimidasi nyata kok, nyata. Kapolri pidato di acara-acara itu harus dilanjutkan Pak Jokowinya segala macam gitu, nyata kok. Rakyat ini tidak tidur. Oke, kalau gitu terakhir saya mau ke Pak Budi. Pak Budi, soal isu atau analisa dari Pak Faisal ini akan ditanggapi biasa-biasa aja atau justru apa nih Pak Budi? Karena kan kemarin juga dalam rapat kan ada Bu Sri Mulyani, kemudian memang tercapture juga ya Bu Sri Mulyani di belakang ada Pak Jokowi, jangan-jangan ada obrolan juga berdua. Kami menilai ini adalah bagian dari dinamika politik, terutama menjelang 14 Februari 2024. Apapun dan bagaimanapun isu dan dinamika politik yang ada di saat-saat ini, ya kami maknai sebagai sebuah peristiwa politik, dinamika politik, sehingga itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Ada dinamika politik, ada isu-isu politik menjelang 2024, khususnya 14 Februari 2024, yang hitungannya tinggal 24 hari lagi. Bagi kami rakyat, betul rakyat sudah cerdas, rakyat bisa membedakan mana yang kalau bahasa Pak Prabowo ini omon-omon doang, atau yang bekerja serius untuk memikirkan nasib rakyat. Begitu. Baik, terima kasih Pak Budi Ari, Ketua Umum Projo. Terima kasih Pak Faisal Basri, Ekonom Senior. Sehat selalu semuanya.